Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dijaga Allah, dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kelas 5 Salman kelas 5 saya. Di sini setelah sekian lama kita tidak bertemu, setelah sekian lama yang pembelajaran sebelum-sebelumnya tidak ada ditampilkan wajah Pak Samsul, dan sekarang ini adalah salah satu obat kangen kalian bertemu langsung, menyaksikan wajah Pak Samsul. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan mereview pembelajaran tarikh-tarikh sebelumnya. Memang pembelajaran tarikh itu tidak ada habisnya, pembelajaran sejarah Nabi itu tidak ada habisnya, karena memang sejarah itu sangat banyak yang perlu kita ketahui, sangat banyak sekali wawasannya. Maka dari itu kita mereview kembali pembelajaran tarikh pada pertemuan kali ini. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Nabi Yahya. Nabi yang keberapa Nabi Yahya itu? Kita hitung sama-sama ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Yahya, nanti ketemunya sampai Nabi yang keberapa? Kita hitung sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Yang keberapa? Yang ke-23. Jadi Nabi Yahya ini adalah Nabi yang ke-23 dari 25 Nabi. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi siapa? Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Yahya di sini adalah Nabi yang sangat terkenal dengan orang yang cerdas. Kemudian orang yang tekun beribadah. Yang paling menonjol adalah Nabi Yahya ini adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Selain itu, Nabi Yahya adalah orang yang sangat gemar beribadah, entah pagi, siang, sore, malam, tidak intinya Nabi Yahya ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga banyak sekali sifat-sifat teladan yang kita teladani dari Nabi Yahya. Di antaranya lagi ada keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Adalah Nabi Yahya ini adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat banyak pengetahuannya, dan Nabi Yahya ini adalah orang yang sangat paham dengan agama, orang yang paham dengan ilmu-ilmu apapun. Kemudian Nabi Yahya ini juga terkenal dengan orang yang hafal dengan kitab Taurat. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya itu ketika orang-orang itu mendapatkan masalah, maka pusat perhatiannya itu kepada Nabi Yahya alaihissalam. Semua permasalahan hidup dari orang-orang sekitarnya itu adalah ketika mereka bertanya kepada Nabi Yahya bisa memecahkan suatu masalah. Jadi Nabi Yahya ini tidak takut dihina, tidak takut dicaci, dimaki, kemudian dihujat oleh orang-orang sekitarnya. Nabi Yahya ini adalah salah satu juga orang yang sangat berani kepada siapapun, tidak memandang itu raja, tidak memandang itu orang biasa. Maka sekalipun itu perbuatan zalim, maka Nabi Yahya ini adalah orang yang sangat berani menghindarkan atau mencegah perbuatan zalim itu dikembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam adalah nabi yang hidup di zaman Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah raja yang terkenal sangat kejam, raja yang sangat zalim. Karena kekejamannya sampai-sampai tidak ada yang berani rakyat-rakyatnya melawan Raja Herodes ini. Tidak ada yang berani menentang, walaupun Raja Herodes ini adalah raja yang terkadang-kadang membuat onar, membuat keputusan yang menyeleweng atau jauh dari ajaran agama Islam atau dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi Yahya ini masih berpedoman pada kitab Taurat. Karena Nabi Yahya dengan Nabi Muhammad ini adalah Nabi Yahya dulu. Al-Qur'an itu turun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yahya ini belum berpedoman pada Al-Qur'an, maka Nabi Yahya ini masih berpedoman pada kitab Taurat. Kemudian kisahnya dari Nabi Yahya yang hidup di zaman Raja Herodes ini adalah uniknya. Raja Herodes ini mempunyai keponakan yang bernama siapa? Ya, yang bernama Herodia. Herodia ini adalah keponakan dari Raja Herodes. Terkenal orangnya sangat cantik,
rupawan, kemudian banyak sekali orang yang gemar kepadanya. Karena saking cantiknya, Raja Herodes itu pun berani memutuskan ingin menikahi dengan keponakannya sendiri. Karena Nabi Yahya ini tahu Raja Herodes ingin menikahi keponakannya sendiri yang bernama siapa tadi? Herodia. Maka Nabi Yahya berani menentang pernikahannya. Karena di ajaran di kitab Taurat bahwa menikahi keponakannya sendiri adalah tidak boleh, dilarang oleh agama atau dilarang dalam ajaran di kitab Taurat. Maka dengan itu undangan-undangan yang tersebar, undangan-undangan yang sudah disebar Raja Herodes ini pernikahannya dengan Herodia sudah tersebar luas di masyarakat. Kemudian Nabi Yahya mencegah, kemudian berani menentang pernikahannya, dihentikan. Herodia pada saat itu sedang sedih, marah kepada siapa? Nabi Yahya tentunya, karena berani-beraninya Nabi Yahya ingin menghentikan pernikahannya. Karena di samping itu Raja Herodia, keponakannya, juga ingin menikahi Raja Herodes. Karena Herodes ini adalah seorang raja, berarti Herodia ingin menikahi Raja Herodes. Kedua-duanya sudah saling mencintai. Karena keduanya tidak boleh bernikahi sesuai dengan ajaran Taurat, maka Herodia ingin menghalalkan segala cara. Gimana caranya agar pernikahannya tetap berlanjut? Bagaimana caranya? Herodia mempercantik wajahnya, mempercantik badannya. Bagaimanapun caranya, Herodia ingin tetap melaksanakan menikahi dengan Raja Herodes. Seperti itu. Nabi Yahya alaihissalam adalah nabi yang sangat berat rintangannya ketika menghadapi Raja Herodes. Ketika itu, Herodia semakin lama semakin menampakkan wajah cantiknya. Ya, semakin kesini semakin banyak membujuk Raja Herodes untuk tetap teguh untuk dinikahi oleh Raja Herodes. Karena kedua-duanya ini adalah orang yang sangat saling mencintai. Gimana pun caranya, sampai-sampai pun ketika itu Herodia yang berpenampilan cantik berbeda dengan sebelum-sebelumnya, Herodes sangat heran. Wah, kok kamu semakin cantik, semakin hari semakin cantik. Raja Herodes pun semakin dirayu oleh Herodia, ingin membujuk Raja Herodes untuk segera menikahinya. Kemudian Herodia juga bercerita bahwa Nabi Yahya ini adalah salah satu orang yang ingin mencegah pernikahannya. Kemudian Raja Herodes menemukan solusi gimana caranya pernikahannya tetap terlaksana. Kemudian Herodia ingin memerintahkan pengawalnya Raja Herodes untuk membunuh Nabi Yahya. Pada suatu ketika Raja Herodes memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nabi Yahya alaihissalam. Untuk apa? Untuk dibunuh. Nabi Yahya dibunuh agar tidak menghentikan pernikahan antara Raja Herodes dengan Herodia. Kemudian setelah beberapa waktu, pengawalnya Raja Herodes ini adalah menemukan Nabi Yahya. Ketika itu pengawalnya Raja Herodes sudah membawa kepalanya Nabi Yahya. Herodia kemudian bertanya, ini apakah Nabi Yahya? Nah, kemudian kedua-duanya Raja Herodes dan Herodia ini senang sekali, tersenyum. Karena apa? Karena mereka berhasil membunuh Nabi Yahya, dan kemudian apa? Kedua-duanya sudah menjalankan pernikahannya. Disimpulkan dan intinya bahwa kedua-duanya ini adalah perbuatannya pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berani-beraninya membunuh seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini cerita singkat dari Nabi Yahya yang hidup di masa raja yang sangat kejam, sangat zalim. Karena keberaniannya Nabi Yahya ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian bisa memahami cerita dari Nabi Yahya ini. Apabila ada kurang paham dari cerita ini, bisa ditanyakan melalui WA, kemudian media sosial lainnya yang bisa kalian hubungi ke Mas Samsul. Cukup sekian dari cerita kisah Nabi Yahya singkatnya, agar kalian bisa meneladani sifat-sifat teladan Nabi Yahya, baik dari cerdas, tekun beribadah, berbakti kepada kedua orang tua,
banyak pengetahuan, dan apa satu lagi, paham dalam ilmu agama. Paham dalam ilmu agama. Sampai sini, apabila Pak Samsul ada salahnya, saya mohon maaf. Bila ifisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.